Cek. Halo sobat anime, kita gas lagi dah jawabannya. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan kali ini ada yang ngasih coy. Kita bacakan dulu nih dari hamba Allah, iuran rutin min. Ya, hamba Allah terima kasih. Ini iuran apoteosis nih. Waduh. Next dari Evo. Bacanya ntar pas upload jawaban. Dah itu doang. Ya, itu doang pesan dari si Evo. Ya itu aja. Dan next dari hamba Allah lagi, iuran. Wah tuh, ini kemarin gue seminggu 2 kali ya apoteosis, jadi 2 kali juga si hamba Allah ngasih rezekinya. Makasih banget untuk hamba Allah Evo dan juga hamba Allah lagi. Terima kasih, semoga aja rezekinya bisa nambah lagi dan bisa ngasih lagi. Amin. Dan yuk kita gaskan dulu dah jawabannya. Langsung aja kita gaskan jawabannya. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zaufan pada akhirnya dia menemukan sebuah metode untuk dapat menaklukkan pedang suci, dan ternyata di sini Zaufan dia menemukan counter alaminya, yaitu dewa mata kongling miliknya. Dan di sini Zaufan dengan bantuan dari dewa mata dewa kongling miliknya, Zaufan dia dapat mengendalikan pedang suci seutuhnya. Tapi di sini Zaufan yang tahu kalau pedang suci memiliki roh di dalamnya. Di sini Zaufan dia memutuskan untuk mengganti roh yang ada bersama dengan pedang suci dengan baby blow miliknya, yang membuat kini Zaufan dia dapat sepenuhnya mengendalikan pedang suci itu. Walaupun di sini Zaufan belum dapat menggunakan kemampuan maksimalnya bahkan untuk 1%-nya saja, tapi itu sudah lebih dari cukup bagi Zaufan untuk dapat memilikinya untuk saat ini. Dan setelahnya kini Zaufan dia pun mulai membaut lukanya yang sebelumnya telah disebabkan oleh pedang suci. Tapi di sini Zaufan dia juga merasakan ada yang janggal karena luka yang dia terima itu juga masih belum pulih, dan itu jelas membuat Zaufan dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Hei, apa yang terjadi? Apakah karena ini luka yang disebabkan oleh pedang suci? Pikir dari Zaufan. Selain itu juga di sini Zaufan dia dapat melihat kalau ternyata di dinding gua ini terdapat banyak sekali rune, tulisan rune yang cukup unik, dan itu membuat Zaufan dia pun melihat kalau sepertinya formasi yang dipasang di tempat ini adalah sebuah formasi yang sangat-sangat kuat, dan itu membuatnya berpikir kalau sepertinya ini adalah formasi sempurna. Tapi tunggu dulu, lihat, tidak ada sebuah celah sedikit pun, dan ini terlihat persis seperti tempat di mana Kilin tertangkap. Ucap dari Zaufan, dan itu membuat Zaufan dia pun berpikir apakah ini adalah sebuah formasi yang sama, formasi yang menjebak Kilin, dan itu membuat Zaufan dia pun tahu kalau jika itu benar maka yang memasang formasi ini pasti bukanlah orang biasa, dia adalah seorang ahli gila. Ucap dari Zaufan, dan di sini Zaufan dia juga bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di kala itu. Kenapa ada jejak peninggalan dari orang itu? Ucap dari Zaufan yang cukup penasaran. Dan di sini Zaufan dia juga tahu dengan teknik formasi yang sangat luar biasa tinggi seperti ini, bahkan dengan kemampuan Zaufan ketika dia masih ada di tingkatan puncak sekalipun dia tidak yakin dapat membuka formasi itu. Tapi di sini dengan menggunakan mata dewa kongling miliknya, Zaufan mencoba untuk dapat menembus formasi itu. Tahap kedua, dewa mata kongling voice affiliation. Ucap dari Zaufan yang kini membuat gua ini sedikit bergetar. Hanya bergetar doang, tidak sampai tembus, hingga membuat Zaufan dia pun tahu kalau formasi ini memang terlalu mengerikan. Sepertinya aku memang tidak bisa membuka formasi ini. Ini sungguh mengerikan. Bahkan dengan kekuatanku saat ini, sepertinya aku nggak mungkin bisa membuka formasi ini untuk saat ini. Ucap dari Zaufan, dan lebih baik ya tunggu aja nanti sampai aku melampaui kekuatanku ketika aku masih ada di alam kudus itu. Ucap dari Zaufan, dan karena memang nggak ada lagi yang perlu dilakukan di tempat ini, di sini Zaufan memutuskan untuk segera kembali aja ya. Waktunya untuk pulang. Ucap dari Zaufan. Tapi sebelum pulang tentunya Zaufan dia harus mengambil semua yang bisa dia ambil. Tempat ini lebih berantakan dari apa yang aku duga, dan lebih baik aku bersihkan ini semua dulu. Ucap dari Zaufan sembari melirik ke arah batu roh suci yang memang tersimpan di tempat ini yang saat ini berserakan di mana. Nah, dan Zaufan dia memutuskan untuk mengambil itu semua. Dan setelah Zaufan mengambil semua batu roh suci yang bisa dia ambil, di sini Zaufan dia pun memutuskan untuk segera kembali pulang. Tapi ketika dia sedang berjalan di sini, Zaufan dia juga merasakan kalau saat ini luka di lengannya masih terbuka, dan itu membuat Zaufan dia pun tahu kalau ini adalah sebuah kelemahan bagi dirinya. Hei, ini luka ini sungguh sangat mengganggu, dan jika saja nanti kedua Supreme mereka tahu tentang luka ini, tentunya ini akan sangat merepotkan. Ucap dari Zaufan. Dan sekarang ya aku harus mencari cara untuk dapat
menyelesaikan ini semua, ucap dari Zaufan sebelum pada akhirnya dia pun kembali ke tempat di mana para murid-murid dari sekte Moche berada. Dan setibanya Zaufan di tempat yang dia tuju, dia dapat melihat kalau ternyata saat ini murid-murid dari sekte Moche sedang bermain, dan itu membuat Zaufan yang baru saja tiba dia pun mendengar suara orang minta tolong. Dan di sini untuk para ciwi-ciwi, mereka pun melihat kedatangan dari Zaufan, mereka pun datang langsung menyambut kedatangan dari Zaufan. Pelan Zau, kau telah datang. Ya, aku telah datang. Dan kalian sepertinya, hei, sudahkah kalian menangkap orang itu? Ucap dari Zaufan. Dan di sini Zaufan dapat melihat kalau sepertinya para ciwi-ciwi ini agak sedikit ragu-ragu yang membuat Zaufan dia pun bingung lah. Ada apa dengan para ciwi-ciwi ini? Namun di sini untuk Yueling dia pun melaporkan tentang apa yang telah terjadi selama Zaufan pergi. Di mana Yueling dia pun melaporkan kalau mereka telah berhasil menjatuhkan mereka semua, menghancurkan murid-murid dari sekte Tianxing dan hanya meninggalkan Tuan Muda Rencong saja. Selain itu juga di sini Yueling dia pun mengatakan dengan status yang dimiliki oleh Tuan Muda Rencong tentunya tidak mudah bagi mereka untuk dapat menghancurkannya. Oleh sebab itulah di sini mereka semua memutuskan untuk dapat menangkap dan juga menyegel kultivasinya saja. Ucap dari Yueling. Dan di sini Yueling dan juga mengatakan kalau Tuan Muda Rencong saat ini sedang dipermainkan oleh orang-orang itu. Ucap dari Yueling menunjuk ke arah Qilang dan juga Lucie yang saat ini sedang bermain dengan Tuan Muda Rencong, di mana mereka berdua pun terlihat sungguh sangat senang. Di mana kesombonganmu yang sebelumnya? Mana sombongmu? Ucap dari Qilang dan juga Lucie. Namun di sini untuk Zaufan dia pun mengagumi dengan kebijakan yang mereka ambil, dan itu membuat Zaufan dia berujar, ya itu benar karena mau bagaimanapun dia adalah Tuan Muda dari sekte Tianxing, dan tentunya dia tidak boleh dihancurkan begitu saja. Ucap dari Zaufan. Tapi bocah itu dia memang pantas untuk mendapatkan sebuah pelajaran, sambut dari Zaufan. Tapi di sini Zaufan dia juga bingung kenapa dua ciwi-ciwi ini nggak ikut bermain dengan orang-orang itu, membuat Zaufan dia pun berujar, hei ada apa? Kenapa kalian ada di sini? Bukankah ini adalah waktunya bagi kalian untuk sedikit bermain? Ucap dari Zaufan. Tapi di sini untuk dua ciwi ini mereka pun agak sedikit menghindar, hingga membuat Zaufan dia pun bingung dengan apa dan kenapa ciwi-ciwi ini terlihat agak sedikit tersipu, malu, dan itu membuat Zaufan, hei ada apa? Pikir dari Zaufan. Dan di sini Zaufan pun rasa kalau mereka berdua ini agak malu-malu, dan itu membuatnya berujar, hei ayolah, udah tidak apa-apa, itu sepaji itu buntutnya, udah gak apa-apa, lawan aja, lawan. Lampiaskan aja semua emosi kalian kepada bocah itu. Ucap dari Zaufan. Bahkan saat ini Zaufan dia juga berujar kepada Yueling, hei Yueling, kau ini ada apa? Dulu kau adalah bos di area kamar budak dan kau sungguh sangat beringas. Tapi kenapa kali ini kau terlihat sangat malu-malu? Ada apa? Ucap dari Zaufan bertanya kepada Yueling. Tapi di sini untuk Yueling dan juga Nona Bei, mereka berdua kini bersikap agak malu-malu dan enggan untuk dapat mendekati orang-orang itu, yang membuat Zaufan yang melihatnya jadi bingung lah. Kenapa dengan dua orang ini? Pikiran dari Zaufan hingga membuat Zaufan pun ingin tahu juga, dan dia kini mendekati Qilang dan juga yang lainnya. Di mana Zaufan dia juga ingin ikut nimbrung, minggir semua, hei minggir. Aku mau lihat. Ucap dari Zaufan. Melihat Zaufan datang di sini, Qilang dia pun sungguh senang. Plan Zhao dia telah datang. Semuanya minggir. Kasih jalan untuk Plan Zhao. Dia ingin bermain. Ucap dari Qilang. Tapi di sini Zaufan ketika dia mendekati tempat itu dia pun shock dengan apa yang dia lihat. Kalian bahkan mengincar bagian belakang. Kalian patah saja Yueling dan yang lainnya. Yang biasanya galak jadi menjauh. Kalian ini benar-benar gila. Ucap dari Zaufan. Bahkan untuk diriku saja yang kayak gini, aku gak segila kalian ini. Ucap dari Zaufan yang merasa jijik dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid dari sekte Moche ini. Tapi untuk Qilang dia justru malah tertawa. Plan Zhao, ini semua untuk dirimu. Bocah ini dia tuh menyebalkan sekali. Jadi kami lampiaskan semuanya. Dengan benda ini, ucap dari Qilang yang mengeluarkan sebuah tongkat, membuat Zaufan tongkat apa ini? Buang, singkirkan. Ucap dari Zaufan. Kalian ini gila apa? Ucap dari Zaufan yang membuat Tuan Muda Rencong dia pun juga membenarkan apa yang diucapkan oleh Zaufan. Ya, mereka semua gila. Mereka semua sekumpulan binatang. Ucap dari Tuan Muda Rencong yang meringis kesakitan, dan dia juga mengatakan kalau dia adalah Tuan Muda dari sekte Tianxing, dan kalian semua beraninya kalian bersikap seperti ini kepada diriku. Aku adalah Tuan Muda.
Ujar dari Rencong yang saat ini dia gemetar ketakutan dan juga dia meringis kesakitan. Dan untuk Zovan yang melihat bocah tengil ini dalam kondisi yang kayak gini aja agak sedikit lebih sombong, membuat Zovan dia sempat tersenyum dan itu membuat Zovan dia berujar, kalian semua ini sungguh sangat gila. Seorang kultivator lebih baik mereka memilih untuk dapat dihancurkan daripada harus dihina. Kalian semua harusnya tahu arti itu semua. Ujar dari Zovan yang membuat di sini murid-murid dari sekte Mochi pun terdiam ketika Zovan seperti ke arah mencoba untuk dapat melindungi Tuan Muda Rencong, membuat mereka semua pun terdiam. Dan untuk Tuan Muda Rencong dia pun tersenyum ketika dia sepertinya dibela oleh Zovan. Ya, tapi untuk Zovan ingat dia adalah seorang kultivator iblis, bahkan dia adalah Raja Iblis dan tidak mungkin Zovan dia akan melindungi sosok bocah tengil itu, di mana Zovan dia justru malah berujar, daripada kalian melakukan hal seperti ini lebih baik hancurkan saja tubuh fisiknya dan permainkan perlahan-lahan jiwanya, dan itu pasti jauh lebih menyenangkan dan itu jauh lebih menyakitkan. Ucap dari Zovan yang membuat Tuan Muda Rencong langsung keringat dingin. Dia nggak menyangka kalau ternyata Zovan yang dia pikir akan menolongnya ternyata justru malah menyarankan hal yang lebih mengerikan, hingga membuat Quilang yang mendengarnya dia pun tertawa. Biarkan tetap hidup dengan kondisi yang seperti ini. Plenzao, kau memang cocok untuk menjadi pemimpin kita. Lakukan apa yang diminta oleh Plenzao. Dan tenang saja kau Tuan Muda Rencong, tenang saja. Kami ini adalah iblis yang sangat amat baik, dan tentunya kami juga akan mengajarimu sesuatu. Oh tidak. Kami akan bermain sedikit demi sedikit dengan dirimu. Kami akan bermain dengan pelan-pelan. Ujar dari Quilang yang membuat Tuan Muda Rencong tentunya dia keringat ketakutan, dan dia juga meminta kepada mereka semua untuk tidak mendekati dirinya. Jangan mendekat, ucap dari Tuan Muda Rencong yang ketakutan tentunya. Dan untuk Zovan dia pun sengaja membuat bocah-bocah ini bermain dengan Tuan Muda Rencong karena itu dapat memberikan sedikit waktu bagi dirinya. Selain itu juga di sini Zovan dia pun melirik ke arah bawah dan dia pun menemukan sesuatu yang membuatnya tiba-tiba saja tersenyum, dan dia juga berujar, akhirnya ketemu. Ucap dari Zovan yang tiba-tiba saja nyengir. Nggak tahu kenapa dia nyengir, karena dia tiba-tiba aja nyengir, nggak tahu kenapa. Dan apakah Zovan akan menemukan permainan yang lebih menyenangkan lagi, akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zovan besok lagi. Dan sorry kalau agak lain ya pembawaannya. Panas coy, serius ini panas banget. Gua take voice ini jam 4:30 sore, tapi panasnya nggak main-main, gila. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.